wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan baca doanya dulu, Adrian, ketua kelas. Teman-teman, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir, Bu, semua. Dito baru ini Aku sampai di sini, baru Bu. datang. Dari mana? Di WC, Bu. Oh, Berdua. Tidak, Bu. Kami ketemu yang mana? Ya udah, sekarang duduk. Maaf, Bu. Ya. WC, Cok, WC. Hadir semua ya? Ya, Bu. Baiklah, anak-anak. Tahu nggak kita hari ini belajar apa? Tentang Tentang ancaman dan kelestarian kelestarian keanekaragaman hayati. Wah, pintar-pintar sekali ya. Sudah tahu kita belajar apa hari ini? Iya. Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu, Ibu berharap kalian bisa menyebutkan berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan memberikan contoh upaya pelestariannya keanekaragaman hayati. Baiklah, di sini kalian tahu nggak apa itu keanekaragaman hayati? Enggak. Belum tahu ya. Belum. Nah, jadi keanekaragaman hayati adalah seluruh variasi makhluk hidup yang terdapat di bumi, yaitu meliputi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia karena menyediakan sumber pangan, obat-obatan, bahan baku industri, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Indonesia termasuk negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang terbesar di hutan tropis, laut, dan wilayah pegunungan. Nah, di sini ada tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pertama, keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen menunjukkan variasi sifat dalam satu spesies. Misalnya, sabar ya. Tingkatan keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama itu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen menunjukkan variasi sifat dalam satu spesies. Misalnya berbagai jenis mangga, dan keanekaragaman jenis yaitu menunjukkan perbedaan antar spesies seperti harimau, gajah, dan orangutan. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem menunjukkan variasi lingkungan hidup seperti hutan, laut, sungai, dan rawa. Nah, selanjutnya itu manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Dalam bidang ekonomi, keanekaragaman hayati dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, dan bahan industri. Dalam bidang kesehatan, banyak tumbuhan digunakan sebagai bahan obat-obatan, dan selain itu, keanekaragaman hayati juga berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga erosi, menjaga kualitas udara, dan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, kita masuk ke ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama itu kerusakan habitat akibat penebangan hutan dan pembangunan. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu tidak boleh ya merusak atau menebang hutan itu secara liar. Yang kedua itu pencemaran lingkungan dari limbah sampah, yaitu seperti membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh dilakukan ya. Nah, yang ketiga itu perburuan liar dan eksploitasi berlebihan. Yang keempat itu perubahan iklim yang mempengaruhi habitat makhluk hidup. Dan yang terakhir itu masuknya spesies asing yang mengganggu ekosistem. Nah, dampak berkurangnya keanekaragaman
itu yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan kepunahan berbagai spesies. Selain itu, manusia juga dapat kehilangan sumber pangan, obat-obatan, dan bahan baku alam. Kerusakan lingkungan akibat hilangnya keanekaragaman hayati juga dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, dan perubahan lingkungan lainnya. Nah, di sini ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dapat dilakukan melalui konservasi in situ dan ex situ. Kalian tahu nggak konservasi in situ dan ex situ itu apa? Nggak tahu ibu. Kalau ingat ya, in itu di dalam. Jadi kalau in situ itu konservasi di dalam habitat aslinya. Kalau ex itu di luar. Jadi di luar habitat aslinya. Jadi konservasi in situ itu dilakukan seperti di taman nasional dan cagar alam. Sedangkan ex situ dilakukan di luar habitatnya seperti kebun binatang dan kebun raya. Selain itu, masyarakat dapat membantu pelestarian dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan plastik, dan tidak melakukan pemburuan liar. Baiklah. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, kalau udah paham, Ibu kasih tugas ya. Iya. Bentuk 2 kelompok. Sudah, Bu. Oke. Nih. Hai Kak, kamu tidur ya? Gak salah lagi. Kok merah matanya? Nangis Bu. Karena nangis gak seru ya balik ke minggu. Galau. Galau. Marah. Kamu sebutkan tidak tahu apa ya sih? Dan apa? Lengkap ya? Sebutkan. Nggak ada beng-bengnya, Bu. Iya. Iya. Aduh. Apa? Bempeng dari aku kurang ya? Minggu Nggak ada beng-bengnya, Bu. Komen ya besok. Iya, Bu. Gini beda sih jawabnya tuh. Iya ya boleh. Iya boleh. Jadi harus kayak nol gitu. Bu, kita sama lagi itu ya? Enggak lah, pesan dari mama marah ya. Iya. Marah loh. Kok ini? Maaf ya kalau saya teman. Ibu udah agak sedikit deh. Kali ini kan sekarang ngerti Iji ya pernyataan Anda besok. Iya. Kok diem ya pas aku? Pas sebenarnya nggak tahu kok bilang. Iya aku cuma spontan nggak sih. Sorry ya. Iya, Bu. Bahaya kadang-kadang. Besok. Besok aja sih. Besok. Diam kamu. Enggak lah. Mau kalian aja kayak gitu. Ini gimana ya? Oh ini kan sebutkan contoh. Iya. Contohnya ini apa? Sini apa? Iya. Ancamannya apa dan poinnya apa? Makasih ya, Bu. Ibu yang berdiskusi cuma kami berdua, yang nggak berdiskusi. Kayak gitu dong. Iya. Saya. Ya, Bu, ini udah tahu. Kalian angkat dong Iya, temannya. introvert Ibu. Kamu jangan kayak gitu, harus kerjain ya karena ini berpengaruh loh buat nilai kalian. Ya Bu, mau bertanya dong. Iya, nah, Ini cuma disebutkan 3 contoh aja, atau harus dijelaskan juga? sebutkan saja. Baik Ibu. Beda-beda boy. Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah Sudah, Ibu. Ibu, kelompok kami. Kelompok 1 udah, kelompok 2 Belum, Bu. Nah, waktunya 1 menit lagi ya. Buat tunggu. Ya Iya. tiganya 1 orang Bu. Namanya sudah mau bantu, Bu. Halo. Ya, Bu. Bantuin dong temennya. Maaf, Bu. Dito aku bembeng baik, Bu. Boleh kayak gitu. Oke, waktunya udah habis. Kelompok 2 udah selesai. Sudah, Bu. Baiklah, kelompok mana dulu yang mau menjawab? Kami, Bu. Oke, silakan kelompok 2. Baik, Bu, kami akan menjawab pertanyaan
Soal pertama itu, sebutkan 3 contoh keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Itu contohnya seperti tanaman hias, seperti pohon mangga, bunga kamboja, dan rumput gajah. Kemudian hewan ternak atau liar seperti kucing, burung gereja, dan cacing tanah. Kemudian ada mikroorganisme itu seperti jamur tempe dan bakteri penguras di dalam tanah. Selanjutnya soal kedua, sebutkan contoh aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Itu contohnya seperti penebangan hutan liar, membuang sampah sembarangan, penggunaan kendaraan bermotor berlebihan, kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan. Oke. Kemudian soal yang terakhir itu apa perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Nah, jadi pelestarian in situ itu tujuannya menjaga hewan atau tumbuhan di tempat mereka tinggal secara alami, contohnya seperti Taman Nasional Komodo, cagar alam, dan hutan lindung. Kemudian kalau pelestarian ex situ itu tujuannya menyelamatkan spesies yang habitatnya sudah merusak atau terancam punah dengan memindahkannya ke tempat buatan manusia. Contohnya seperti kebun binatang, taman safari, kebun raya, dan penangkaran. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Silakan kelompok 1 sudah? Sudah itu. Oke, silakan. Singkat saja. Jadi hasil diskusi kami itu pertanyaan yang pertama, 3 contoh keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, yang ketiga tingkat ekosistem. Yang pertanyaan kedua, contoh aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Yang pertama itu ada penebangan liar atau ilegal dan alih fungsi lahan. Yang kedua, membuang sampah dan limbah sembarangan. Yang terakhir, penggunaan bahan kimia berlebih. Pertanyaan yang ketiga, perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Sudah. Bingung, jawabannya aja. Yang in situ itu di dalam, dibantu ya, di dalam habitat asli. Kalau ex situ itu di luar habitat asli. Oke. Beri aplaus buat kelompok 1. Boleh ya. Baiklah, setelah diskusi tadi, apa kalian semua udah mengerti? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, buktikan dong. Dito, apa ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia? Yang pertama Bu ada pencemaran lingkungan dari limbah dan sampah Bu. Oke, itu kalau buang sampah ya sembarangan. Ya Bu, udah boleh Bu. Ya, oke. Terus? Itu ada kerusakan habitat akibat penebangan hutan Bu. Oh iya, itu tidak boleh dilakukan ya. Nggak boleh Bu, sesekali boleh Bu. Nggak boleh. Nggak boleh Bu. Bolehnya kalau misalnya kita nembang tapi terus ditanam Tanam. lagi, oke? Ya, Jangan Bu. penebangan liar, oke? Ya Bu. Nah, yang kedua, apa upaya pelestarian yang bisa kita lakukan? Saya Bu, Baik, apa? pelestarian ex situ dan in situ. Nah, siapa yang bisa menjawab ex situ itu dan in situ itu apa? Saya Ibu. Baik, silakan Melin. Ex situ itu di luar alam asli. Aku belum ngasih apa sih buat ini? Jangan Ian. Oh iya. Pura-pura ya? Enggak, tadi kan udah jawab nanti. Oh iya, oke, terima kasih Dito. Beri aplaus buat Dito. Nah, terus oh iya, terima kasih Saripa, bagus sekali. Beri aplaus dong buat Saripa. Silakan Melin. Oke, silakan Melin. Ex situ itu di luar alam asli, Oke, sedangkan in situ di alam asli. oke, beri aplaus dong buat Melin. Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah bisa ya untuk pelajaran hari ini. Nah, segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Apa ya? Oh iya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Nanti ibu kasih tugas buat minggu depan.
Silakan baca doanya. Itu bukan doa. Iya, nanti aku ulang ya. Tadi lupa. Silakan pemimpin doanya. Adrian. Baiklah. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu